Standar kompetensi. Yang pertama, memelihara lingkungan. Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kompetensi dasar 1.1 Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. 1.2 Membedakan lingkungan sehat dengan tidak sehat. 1.3 Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan, dan lingkungan sekitar. Standar kompetensi yang kedua, tempat hidup makhluk hidup. Mengenal berbagai tempat hidup makhluk hidup. Kompetensi dasar 2.1 Mengidentifikasi tempat hidup hewan. 2.2 Mengidentifikasi tempat hidup tumbuhan. Standar kompetensi yang ketiga, lingkungan sehat dan tidak sehat. Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Kompetensi dasar 3.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. 3.2 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan. Standar kompetensi yang keempat, penyebab perubahan lingkungan. Memahami penyebab perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Kompetensi dasar 4.1 Mengidentifikasi berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. 4.2 Menjelaskan pengaruh perubahan fisik terhadap daratan. 4.3 Mengidentifikasi cara mencegah kerusakan lingkungan. Standar kompetensi yang kelima, cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kompetensi dasar 5.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. 5.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. Standar kompetensi yang keenam, kegiatan manusia yang mengganggu ekosistem. Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Standar kompetensi 6.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Di sini kita akan membahas tentang lingkungan. Yang pertama ada memelihara lingkungan, yang kedua ada tempat hidup makhluk hidup, yang ketiga ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Selanjutnya ada perubahan lingkungan, terus cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. A. Menjaga lingkungan. Yang pertama, menjaga lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan bebas dari polusi udara, polusi air, dan suasana sejuk segar. Manfaat menjaga lingkungan ini sangatlah baik bagi kesehatan hidup. Cara menjaga lingkungan yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang sampah di sungai, dan menanam pohon. Kebersihan lingkungan juga terdapat pada kalimat ayat berikut. An-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Sekolah, tempat kita belajar, kebersihannya harus dijaga. Jika sekolah kita bersih, maka kita dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan alat kebersihan, yaitu sapu ijuk, sapu lidi, lapel, kemoceng, dan lain-lain. Menjaga kebersihan kelas biasanya dibuat jadwal piket. Jadwal piket dibuat dari hari Senin hingga hari Sabtu. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat untuk kita tinggal. Rumah adalah tempat berlindung dari segala gangguan dari luar dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Membersihkan rumah harus dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah agar terhindar dari penyakit yang timbul akibat rumah yang kotor. Rumah yang kotor akan menjadi sarang kecoa, nyamuk, semut, dan sarang lainnya. Membersihkan rumah harus dengan cara yang benar. Semua itu agar bagian rumah menjadi bersih dan sehat. 3. Membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Pertama, lingkungan sehat. 1. Lingkungan terasa bersih, segar, tanpa bau tidak sedap. Yang kedua, sungai bersih dan dihuni ikan. 3. Lingkungan terlihat asri. 4. Tumbuhan tumbuh subur.
B. Lingkungan tidak sehat. Pertama, udara tercium bau tidak sedap dan banyak asap kendaraan. Kedua, lingkungan gersang. 3. Tempatnya tidak teratur seperti perkampungan kumuh. 4. Banyak sampah berserakan. 5. Sumber air tidak bersih. 6. Saluran air mampet dan menggenang menjadi sarang penyakit. 4. Cintai lingkungan dan sesama ciptaan Tuhan. A. Merawat tanaman. Tanaman merupakan ciptaan Tuhan. Pentingnya tanaman bagi kehidupan yaitu membuat udara menjadi sejuk dan segar, serta baik untuk kesehatan tanaman, juga menambah keindahan. B. Pentingnya merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan yaitu kucing, kelinci, burung, dan lainnya. Kita harus memberi makan hewan peliharaan kita. Kita juga dapat merawat hewan peliharaan kita dengan cara memandikannya agar tubuhnya bersih dan terawat. Kita juga harus menyayangi hewan peliharaan kita. Yang kedua, tempat hidup makhluk hidup. 1. Tempat hidup hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Hewan yang hidup di darat, contohnya adalah kuda, semut, burung. Hewan yang hidup di air, misalnya ikan, cumi-cumi, kepiting. Dan hewan yang hidup di darat dan air, contohnya adalah katak. Kedua, tempat hidup tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan yang hidup di air. Teratai adalah contoh tumbuhan yang hidupnya di air. Teratai hidup terapung di atas air. Daunnya yang lebar dan akarnya yang terendam dalam air. Selain teratai, tumbuhan yang hidup di air adalah eceng gondok. B. Tumbuhan yang hidup di darat. Banyak sekali tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya adalah kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tanah yang kering. Kaktus hidup di tempat yang udaranya panas. Selain itu ada padi yang tumbuh di sawah. C. Tumbuhan yang hidup menempel. Tumbuhan lain yang menempel pada tumbuhan lain adalah benalu dan tali putri. Benalu sering kita lihat menempel di pohon mangga atau pohon jambu. Talu putri tidak memiliki daun. Tali putri bentuknya seperti mie kuning. Tali putri menempel pada tanaman pagar. Benalu dan tali putri mengambil makanan dari pohon yang ditumpangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kurniasi, NPM 1911110059 PGMI 4C. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang pertama yaitu perbedaan antara lingkungan sehat. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai dengan sifat dan kebutuhannya. A. Misalnya, manusia hanya dapat hidup di darat, sedangkan ikan hidup di lingkungan perairan dan sebagainya. Nah, lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, udara bersih dan segar. Yang kedua, tanah yang subur. Yang ketiga, sumber air yang bersih. Yang keempat, air sungai yang mengalir terlihat bersih dan jernih. Yang kelima, sampah tidak berserakan. Yang keenam, banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. Kedua, lingkungan tidak sehat. Nah, keadaan lingkungan di sekitar manusia tinggal ada yang memenuhi syarat kesehatan dan ada pula yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan lingkungan yang tidak sehat. Nah, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa sih? Nah, yang tidak sehat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara kotor karena banyak debu dan asap. Yang kedua, banyak sampah bertebaran. Yang ketiga, sumber air tidak bersih. Yang keempat, saluran air tidak lancar sehingga air menggenang. Yang kelima, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan berjangkitnya berbagai jenis penyakit. Nah, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Penyebab
pencemaran lingkungan itu seperti yang pertama, pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup terutama di kota. Yaitu seperti apa sih? Yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Yang kedua, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, terus asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan sebagainya. Yang ketiga, pencemaran air. Nah, pencemaran air itu disebabkan oleh adanya pembuangan limbah. Nah, pembuangan itu seperti limbah rumah tangga dan limbah pabrik dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari tanah. Yang kelima, pencemaran suara. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan lingkungan itu bagaimana caranya menjaga agar lingkungan tetap sehat. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat lingkungan yang sehat. Seperti apa sih? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah ke tempat sampah. Jangan membuang sampah di sembarangan. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan secara teratur. Yang keempat, menanam tanaman di sekitar rumah dan lahan yang kosong dengan tanaman yang bermanfaat. Yang kelima, mengalirkan air yang tergenang melalui saluran. Yang keenam, menciptakan rumah yang sehat, yaitu rumah yang memiliki lubang angin atau ventilasi udara. Yang ketujuh, membakar sampah di sembarang tempat. Yang kedelapan, tidak memetik bunga, tidak mematahkan dahan, dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Farha, NPM 191111004222. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Yang pertama, penyebab perubahan lingkungan. Lingkungan fisik meliputi seluruh penampakan permukaan bumi kita. Permukaan bumi ada yang tertutup oleh tanah dan ada juga yang tertutup oleh air. Permukaan bumi yang tertutup oleh tanah disebut dengan daratan. Beberapa daerah daratan berada di tempat yang rendah, misalnya lembah. Ada juga daerah daratan yang berada di tempat tinggi, misalnya perbukitan dan pegunungan. Permukaan bumi yang tertutup oleh air disebut dengan perairan. Daerah perairan antara lain rawa-rawa, danau, sungai, dan lautan. Lingkungan fisik dapat mengalami perubahan karena adanya peristiwa alam, misalnya banjir dan kekeringan. Peristiwa alam dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adanya perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cuaca ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang pertama itu angin. Angin terjadi karena adanya aliran udara. Angin akan selalu mengalir dari daerah yang udaranya lebih dingin ke daerah yang udaranya lebih hangat. Gerakan udara ini menghasilkan seluruh angin yang tertiup di permukaan bumi. Udara panas di atas daratan mengembang dan naik. Hal ini mengakibatkan jarak antar partikel udara lebih renggang sehingga tekanannya lebih rendah daripada udara di atas lautan. Yang kedua yaitu hujan. Turunnya hujan sangat dinanti-nantikan oleh makhluk hidup di permukaan bumi ini. Hujan memberi berbagai pengaruh bagi kehidupan. Hujan memberi keuntungan bagi tanaman pertanian yang membutuhkan banyak air, misalnya padi yang baru ditanam. Hujan juga dapat membuat udara menjadi lebih segar. Namun, apabila hujan turun secara terus-menerus dapat mendatangkan bencana alam. Contohnya yaitu bencana alam banjir, erosi, dan tanah longsor. Butiran-butiran air akan membentuk awan. Makin ke atas suhu udara makin rendah, maka awan akan mengembun. Akhirnya terjadilah kumpulan titik-titik air di angkasa.
Apabila titik-titik air jatuh ke bawah, terjadilah hujan. Yang ketiga yaitu cahaya matahari. Panas matahari juga menyebabkan perubahan lingkungan. Panas matahari bersama air hujan dapat mengubah lingkungan fisik daratan. Daratan terdiri dari berbagai macam batuan dan lapisan tanah. Panas matahari dan air hujan dapat menyebabkan pelapukan batuan, dapat mengubah bentuk permukaan bumi seperti terbentuknya padang pasir atau tanah baru. Panas matahari juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang keempat, gelombang laut. Gelombang laut dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan. Gelombang laut bergerak dan akhirnya terhempas ke pantai. Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan dalam keadaan seimbang. Jika tidak, akan terjadi gangguan. Akibat yang lebih parah lagi yaitu terjadi kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu banjir, erosi, dan tanah longsor. Banjir, erosi, dan tanah longsor. Penebangan pohon secara liar juga menyebabkan terjadinya banjir. Di negara kita ini terdapat banyak hutan belantara. Namun, sebagian besar hutan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Pohon-pohon di hutan ditebangi, kayunya dijual, dan tanahnya digunakan untuk pemukiman atau menjadi lahan pertanian. Beberapa hutan lainnya dibiarkan saja setelah ditebangi pohonnya. Dengan demikian, jumlah pohon di hutan menjadi semakin berkurang. Keadaan ini dapat memicu terjadinya banjir pada musim penghujan. Yang kedua, abrasi oleh gelombang laut. Abrasi oleh gelombang laut. Di alam terdapat berbagai macam bentuk pantai. Bentuk pantai berbeda-beda. Perbedaan itu dipengaruhi oleh asal-usul pembentuknya. Namun, dari waktu ke waktu bentuk pantai mengalami perubahan. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan bentuk pantai yaitu gelombang laut. Kekuatan gelombang laut yang besar dapat mengakibatkan pantai mengalami abrasi. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya ekosistem yang ada di laut. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kartika, NPM 1911100436. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh makhluk hidup yang akan saya ambil adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang tergolong dalam herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang tidak memiliki gigi yang tajam. Jadi, hewan herbivora cara memakannya tidak dengan mengoyah makanan. Hewan herbivora ini memakan makanan jenis tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Biji-bijian yang dimaksud di sini adalah seperti biji jagung dan beras. Di sini ayam juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ayam yang pertama yaitu memiliki bulu. Bulu ayam ada berbagai jenis warnanya. Contoh dari warna bulu ayam yaitu warna oranye kemerah-merahan, kemudian warna hitam yang bercampur dengan warna putih, bahkan ada juga warna putih. Ayam juga memiliki paruh yang berfungsi untuk mematuk makanan. Kemudian ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mencari makanan dengan menggunakan kukunya yang panjang yang terdapat pada kakinya dan juga menggunakan paruhnya yang runcing. Hal ini termasuk ke dalam cara ayam menyesuaikan dirinya di lingkungan agar ayam bisa tetap bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Puspita, MPM 1911100426. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua ada perburuan liar. Yang ketiga penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan. Dan yang keempat pembuangan limbah. Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Nah, hutan ini merupakan daerah luas yang sebagian besar ditutupi oleh pepohonan dan tumbuh-tumbuhan.
Di dalamnya terdapat beberapa jenis hewan, di mana hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi berbagai jenis hewan di dalamnya. Nah, manusia sering melakukan pembakaran di hutan dengan tujuan dijadikannya lahan pertanian atau perumahan. Kegiatan manusia ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, perburuan liar. Sudah sejak zaman dahulu, manusia senang memburu hewan di hutan dengan tujuan untuk diambil kulitnya, dagingnya, atau untuk dipelihara. Nah, perburuan liar di hutan ini menyebabkan jumlah hewan-hewan yang hidup di hutan ini menjadi lebih sedikit jumlahnya dan dapat menjadikan kepunahan. Yang ketiga, ada penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Nah, pupuk dan pestisida ini sering digunakan oleh petani agar tanamannya tumbuh dengan baik. Nah, pestisida ini digunakan untuk membunuh hama dan penyakit yang dapat merusak atau mematikan tanaman. Pupuk anorganik adalah pupuk yang diproduksi oleh pabrik. Nah, pupuk ini mengandung bahan-bahan kimia. Pupuk tersebut dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Pupuk ini dapat terbawa oleh air hujan ke sungai. Nah, kemudian di sungai zat-zat ini dapat membunuh segala kehidupan di air. Yang keempat, ada pembuangan limbah. Nah, bertambahnya jumlah manusia dapat menyebabkan kebutuhan manusia ini semakin bertambah. Nah, banyak didirikannya industri atau pabrik yang dapat menghasilkan produk yang banyak dalam jumlah yang singkat. Nah, akan tetapi pabrik-pabrik ini menghasilkan limbah yang tidak dapat diolah secara benar. Nah, limbah-limbah yang tidak dapat diolah secara benar ini akan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Di sini, kelompok kami mengadakan observasi di dua lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan sehat dan yang kedua yaitu lingkungan tidak sehat. KPS observasi. Indikator KPS menggunakan indera penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati. Selanjutnya contoh kegiatannya yaitu mengumpulkan fakta yang relevan dan memadai. Contoh kegiatannya, fakta yang ditemui dari lingkungan yang bersih yaitu udaranya sehat, tempatnya nyaman dan indah dipandang. Yang indah dipandang, sedangkan lingkungan yang kumuh atau lingkungan yang tidak sehat, udara yang tercemar karena bau, sampah, dan tidak enak dipandang. Nah, contoh kegiatannya yaitu lingkungan bersih, terlihat indah, dan tidak ada sampah berserakan, sehingga udaranya terasa segar dan nyaman. Sedangkan lingkungan kotor terlihat kumuh dan banyak sampah, sehingga tidak sehat karena bau, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, indikatornya yaitu memanfaatkan berbagai alat pengamatan yang sesuai. Contoh kegiatannya, alat yang digunakan untuk pengamatan yaitu kamera untuk mendokumentasikan foto lingkungan. Selanjutnya, indikatornya yaitu menghubungkan fakta yang ditemui dengan pengetahuan atau teori. Contoh kegiatannya, pada gambar lingkungan tidak sehat di atas menunjukkan bahwa banyak sampah yang berserakan. Itu menyebabkan lingkungan tercemar dan kualitas udara buruk, disebabkan sampah yang membusuk, gersang, dan kumuh. Yang kedua, KPS klarifikasi. Indikator KPS menunjukkan persamaan atau perbedaan antara dua subjek. Contoh kegiatannya, dari pengamatan yang telah kami lakukan, didapati kesimpulan bahwa kedua lingkungan sama-sama ditempati oleh sekumpulan warga masyarakat dan perbedaannya yaitu terletak pada kebersihannya. Indikator KPS yang kedua dapat mencari hubungan timbal balik dari hasil identifikasi persamaan dan perbedaan tersebut. Contoh kegiatannya, dari gambar kedua lingkungan dapat ditarik kesimpulan yaitu jika masyarakat tega membuang sampah sembarangan dan acuh pada kebersihan lingkungan, maka sudah dipastikan mereka juga akan mendapatkan pengaruh timbal balik pada dirinya, yaitu mereka akan terkena penyakit yang ditimbulkan oleh sampah. Rasa tidak nyaman karena polusi udara dari sampah yang membusuk, dan mereka sendiri akan mendapati lingkungan yang tidak nyaman. Begitupun sebaliknya,
Jika masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka mereka akan mendapati lingkungan yang bersih dan sehat sehingga nyaman untuk dihuni. Indikator KPS yang ketiga dapat mengkontraksikan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar pergolongan berdasarkan kategori tertentu. Ciri-ciri lingkungan sehat yaitu lingkungannya bersih dari sampah, dari populasi udara, dan penataan tempat teratur dan tersedia bak sampah untuk membuang sampah. Sedangkan lingkungan tidak bersih atau lingkungan tidak sehat yaitu tidak ada penampungan sampah seperti tong sampah untuk menampung sampah-sampah yang ada sehingga sampah-sampah dibiarkan berserakan dan lingkungan terlihat tidak asri. 3. KPS mengukur. Indikator KPS, siswa mampu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun non-baku. Contoh kegiatannya, dalam penelitian tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, kami melakukan pengukuran terhadap banyaknya jenis sampah yang terdapat di lapangan. Sehingga dapat kami bandingkan, ternyata sampah plastik lebih mendominasi dibanding sampah yang lainnya. Indikator KPS yang kedua, siswa dapat memilih satuan yang tepat sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan tersebut. Contoh kegiatannya, dalam observasi ini kami menggunakan ukuran volume timbal balik sampah dengan mengobservasi dan mengamati secara langsung dengan indera penglihatan. 4. KPS prediksi. Indikator KPS-nya, siswa mampu mencari atau menemukan pola hubungan atau kecenderungan berdasarkan bukti atau data, fakta, konsep keilmuan, dan informasi yang dimilikinya saat ini dengan bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian contohnya, kecenderungan orang membuang sampah sembarangan disebabkan karena bak-bak penampung sampah yang tidak tersedia dan kurang tegasnya peraturan dan sanksi untuk si pelaku ini, sehingga dengan leluasanya kebiasaan itu menjadi sudah tidak kebiasaan yang sulit untuk dibenahi. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan pola hubungan atau kecenderungan tersebut, siswa dapat mengajukan perkiraan tentang sesuatu peristiwa kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Contohnya, dari hasil pengamatan dapat diperkirakan bahwa jika lingkungan yang tidak sehat akan menyebabkan munculnya wabah penyakit seperti demam berdarah dan bisa juga menyebabkan banjir di musim hujan. Kemudian yang kelima, KPS melakukan percobaan sederhana. Indikatornya kemampuan dalam menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan digunakan dalam percobaan. Contohnya, dalam observasi ini kami mengandalkan panca indera seperti mata, hidung, telinga untuk melakukan analisis mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian indikator yang selanjutnya menentukan variabel atau objek yang akan diteliti. Contohnya, objek yang diteliti adalah sampah di lingkungan masyarakat. Kemudian indikator yang selanjutnya memahami cara dan langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan percobaan. Contohnya, dalam melakukan pengamatan, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengunjungi tempat yang memiliki lingkungan sehat dan yang tidak sehat. Kemudian mengamati apa saja penyebab lingkungan yang tidak sehat dan faktor-faktor yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak sehat. Di sini kelompok kami melakukan observasi tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian kami akan membuat laporan percobaan guna memaparkan hasil penelitian kami mengenai kasus lingkungan sehat dan tidak sehat. Dalam membuat laporan ini, di dalamnya kami menuliskan beberapa kosakata. Kosakata aktif yang sering ditulis yaitu sampah, karena laporan ini berkaitan dengan sampah. Kemudian polusi, panca indera, kumuh, dan sebagainya. Dan di dalam laporan
akan kami sediakan tabel perbandingan antara lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian kami akan mendiskusikan pengalaman observasi kami kepada kelompok lain guna membagikan pengalaman yang kami dapatkan dari yang kami amati tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sikap ilmiah yang harus dimiliki yang pertama adanya rasa ingin tahu. Nah, mengapa sih kita harus memiliki rasa ingin tahu? Nah, dalam melakukan pengamatan, awalnya didukung dengan rasa ingin tahu yang besar tentang permasalahan. Misalkan kami ini membahas tentang permasalahan sampah dan kita ini harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat dan apa saja faktor penyebabnya, faktor-faktornya, mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa rasa ingin tahu ini penting? Karena rasa ingin tahu ini adalah sarana untuk kita menambah wawasan dan menciptakan peluang pengetahuan baru. Dan selanjutnya adalah teliti dan sabar. Nah, dalam melakukan pengamatan, kita harus berusaha untuk memiliki sikap teliti dan sabar, karena ini merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan. Dan ketiga yaitu sikap kritis. Nah, kita harus menanamkan sikap kritis pada diri kita agar kegiatan yang kita lakukan dapat kita jalankan dengan terampil dan aktif. Kita juga dapat menjalankan kegiatan penelitian atau observasi ini dengan gembira. Nah, sehingga hasilnya dapat kita analisis berdasarkan fakta yang kita temui di lingkungan penelitian atau kegiatan yang kita jalankan. Selanjutnya adalah inisiatif dan kreatif. Nah, kita harus memiliki sikap inisiatif dan kreatif. Kita bisa memikirkan tentang bagaimana sih solusi untuk permasalahan yang kita teliti ini, bagaimana agar bisa menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah jujur dan terbuka. Nah, jujur dan terbuka ini harus kita miliki karena kita tidak boleh memanipulasi objek yang kita teliti. Kita harus berdasarkan fakta kita ungkapkan dan kita tidak boleh mengarang-arang bebas. Harus berdasarkan bukti dan fakta. Yang selanjutnya adalah mendahulukan bukti. Nah, jika kita melakukan sebuah kegiatan kita harus berdasarkan bukti ya, tidak boleh berdasarkan tentang pendapat atau asumsi kita sendiri. Jadinya data yang kita temui ini bersifat objektif. Tidak berprasangka buruk. Nah, kita juga tidak boleh berprasangka buruk terhadap fakta yang kita temui di lapangan. Apakah ini karena begini, apakah itu karena begini. Jadi kita harus membuang prasangka buruk kita jauh-jauh dan kita berpikir dengan menggunakan bukti yang kita temui. Sehingga apa yang kita temui dan datanya menjadi data-data yang objektif. Kita juga harus memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, kita juga harus bertanggung jawabkan tentang kebenaran apa yang kita dapatkan, tentang informasi yang kita dapatkan di dalam kegiatan penelitian kita itu. Kita juga harus optimis. Nah, kita juga harus optimis agar kegiatan kita dapat berjalan dengan semangat yang tinggi. Karena jika kita optimis, kita akan mendapatkan hasil yang baik, insya Allah. Dapat bekerja sama dengan tim. Nah, ini adalah faktor utama berjalannya kegiatan penelitian yang dilakukan berkelompok dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jika kita bekerja sama dalam tim, jika tim kita kompak, maka kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.